Hadirin Allah muliakan, kita kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Riyadhus Shalihin dalam bab keutamaan orang-orang lemah, orang-orang fakir, dan kita sudah bahas di pertemuan yang lalu tentang lagi-lagi tentang penduduk atau orang yang akan dimasukkan ke dalam surga dan orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Dan lagi-lagi mayoritas orang yang masuk surga adalah orang-orang miskin. Orang-orang miskin. Bukan karena pilih kasih, tapi karena kefakiran hati kepada Allah itu lebih mudah digapai oleh orang-orang yang miskin. Sebagaimana jika ada orang kaya merasa fakir di hadapan Allah, sehingga dia tunduk, sehingga dia patuh, sehingga dia nurut, dan dia meyakini inna lillahi, bahwa semuanya ini tuh milik Allah, bukan milik dia, dan dia tidak tertipu dengan hartanya, maka dia pun masuk surga, bahkan bisa jadi di atas orang yang miskin harta, sebagaimana itu yang dengan mudah kita saksikan ketika kita membaca sirahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, dan para nama-nama besar yang memiliki harta atau kekuasaan selama atau pada saat mereka hidup di dunia. Maka yang harus ditanamkan adalah sekali lagi al-faqru ilallahi azza wa jal, sebagaimana firman Allah dalam surat Fatir yang sudah kita angkat, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah, wahai manusia kalian itu miskin di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, kalian butuh sama Allah subhanahu wa ta'ala, dan kalian gak punya apa-apa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap pihak yang bisa meresapi hal ini dan bisa menanamkan dan bisa mengejawantahkan dalam kehidupannya, karena pada hakikatnya mau orang kaya atau mau orang miskin sebenarnya nggak ada bedanya, hadirin, karena harta itu tuh milik Allah. Harta itu titipan. Harta itu titipan. Ketika ada orang gak punya aset, gak punya uang, gak punya rekening, gak punya saldo, gak punya cash, gak punya emas, gak punya logam mulia, lalu dia menjalani hari ini dengan normal-normal aja. Dengan yang kedua, sama-sama nggak punya aset, nggak punya properti, nggak punya uang, nggak punya logam mulia, nggak punya cash, nggak punya tabungan, sama. Tapi hari ini dia dititipin uang 50 miliar, dititipin doang. Satu nggak dititipin, yang satu dititipin. Kira-kira sebenarnya status mereka berdua sama atau beda sih? Sama aja, gak ada bedanya gitu loh. Cuman yang satu dititipin doang. Tapi apakah dia jadi orang kaya karena dititipin uang? Nggak juga. Ya harta kan titipan, hadirin. Ya sebenarnya nggak ada bedanya. Jadi bukan itu parameternya. Makanya kan hadirin Allah muliakan, kenapa orang miskin masuk surga lebih cepat dibanding orang kaya, atau orang kaya masuk surga lebih lambat dari orang miskin, sebagaimana hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits Tirmidzi, yadkhulu fuqara'ul mu'minin al-jannata qabla aghniyaihim bi 500 am. Orang fakir yang beriman masuk surga
lebih cepat 500 tahun sebelum orang kaya dari orang-orang beriman. Hadirin Allah muliakan, apakah orang miskin ketika masuk surga lebih cepat 500 tahun? 500 tahun lah hadirin. Kita aja kalau ngantri mau masuk pesawat, ketika boarding ngelihat penumpang kelas bisnis, enak banget nih orang. Udah perbedaannya berapa tahun sih tuh? Sampai di pesawatnya berapa tahun? Kan cuman 1-2 atau mungkin 5 menit lah, 5 menit dia duduk, berangkatnya juga barengan lagi. Emang dia bisa berangkat duluan gitu sampai ketemu ya di Jeddah gitu loh, karena dia pakai bisnis? Enggak, kan berangkatnya barengan juga, cuman lebih cepat duduk aja, paling 5 menit 7 menit. Itu aja kita udah mikir enak banget ya jadi orang kayak gitu. Ini 500 tahun. Tapi pertanyaannya, apakah mereka masuk surga 500 tahun lebih cepat daripada orang kaya? Menunjukkan kedudukan mereka lebih tinggi? Tidak. Kata para ulama seperti Al-Imam Ibnul Qayyim, la yalzam min sabqihim lahum fid dukhul irtifa'u manazilihim alaihim. Bukan sebuah kelaziman, bukan sebuah keharusan ketika mereka lebih cepat masuk surga, mereka lebih tinggi kedudukannya dibanding orang-orang kaya. Enggak. Cuman kenapa lebih lambat orang kaya? Ya hisapnya lebih banyak, kan titipannya lebih banyak. Titipannya lebih banyak. Titipannya lebih, itu aja. Ada 2 orang sama-sama umroh. Yang satu dititipin sama teman-temannya, yang satu nggak dititipin. Dan semua teman-teman yang nitip itu ada macam-macam nitip, ada nitip korma lah, ada nitip parfum Arab, ada yang nitip abaya, ada yang nitip emas, ada yang nitip nitip apa sih, Al-Baik gitu ya, ada yang titip makmul, pokoknya semua titip gitu. Satu nggak dititipin, sama-sama keluar nih di airport. Nah yang satu yang dititipin itu teman-teman yang nitip udah nunggu semua tuh, menyambut, bukan nyambut dia, nyambut titipannya sebenarnya. Jadi dia nggak disambut juga, cuman karena dia bawa barang mereka sambut. Kira-kira yang bisa langsung pulang ke mobil atau ke taksi siapa? Yang nggak bawa titipan atau yang bawa titipan banyak? Yang nggak bawa titipan udah aku duluan ya, duluan. Yang bawa titipan kan harus bongkar lagi. Tunggu, bongkar bagasi gitu loh, baru nyerah ini ya Al-Baik gitu loh, mohon maaf tinggal pahanya doang gitu loh, karena yang 3 lagi darurat tadi, akhirnya aku makan, banyak-banyak bersyukur gitu loh. Kan Al-Baik baru 4 ya, jadi tinggal 1 gitu loh. Terus nanti kan ditanya komplain, kenapa tinggal 1 nih gitu, kan aku 1 paket kan 4 ya, ada insiden di atas. Ya mohon maaf lahir batin lah. Nggak sama kan, kita dititipin Allah Subhanahu Wa Taala segini, kan nanti ditanya aku cuma segini nih, itu yang lain kemana gitu loh. Ya kita harus jelasin lagi ya, waktu itu tuh bisa ngejelasin apa enggak. Jadi bukan berarti, tapi kalau bisa jelasin komplit gitu, bisa jadi yang banyak titipannya ini kedudukannya lebih tinggi daripada yang langsung naik mobil. Karena kan dititipin tuh ketika bisa amanat ya, bisa amanat itu keutamaan. Tapi kalau nggak amanat itu repot. Jadi teman-teman yang Allah muliakan, intinya tuh bukan itu. Intinya adalah al-faqru ilallah, sebagaimana surat Fatir 15 tadi, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Kalian tuh butuh, fakir dan butuh sama Allah. Dan terkadang orang miskin juga nggak merasa butuh sama Allah. Ada sebagian orang kaya sangat merasa butuh sama Allah. Tapi mayoritas yang bisa merasakan ini dan benar-benar merubah kehidupannya adalah orang yang miskin harta,
karena lebih mudah untuk mencerna konsep ini. Itu poin yang harus kita renungkan. Allah Ta'ala. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian dan jamaah yang Allah muliakan, pada hakikatnya orang kaya dan orang miskin dunia itu sama aja, karena harta itu titipan. Jadi sebenarnya dasarnya sama, ini fakir, ini fakir, ini fakir, ini fakir, ini fakir, ini fakir. Maka siapa yang bisa menghadirkan kefakiran sejati di dalam hatinya, dia yang akan berhasil, dia yang akan sujud, dia yang akan merendah, dia yang akan tunduk, dia akan nurut, dan dia nggak tertipu dengan kekayaannya. Makanya sebagian ulama mengatakan pelajaran dari hadis ini bahwa harta itu tanggung jawabnya besar. Harta itu tanggung jawabnya besar di sisi Allah. Dan harta sangat rentan membuat orang itu lupa bahwa dirinya itu fakir. Itu harta punya kemampuan itu, melupakan kita. Alhaakumut takatsur. Hobi mengumpulkan itu melalaikan. Itu Allah berfirman, alhaakumut takatsur. At-takatsur. Dan seringkali lalainya sampai kapan? Sadarnya sampai kapan? Atau sadarnya kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian masuk ke dalam kubur gitu. Banyak orang tuh lalai sampai wafat, sampai meninggal. Oh, dia nggak punya apa-apa. Hatta zurtumul maqabir.